Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan. Yang mulia para pemimpin ASEAN, Bapak Ibu para pebisnis di kawasan yang saya hormati. Setelah 20 bulan menghadapi kesulitan besar pandemi COVID-19, saat ini kita melihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir ini, kasus COVID-19 di kawasan ASEAN turun 14%. Jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia yang turun 1%. Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi tetap menjaga kewaspadaan, mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara. Dalam menghadapi pandemi sekarang ini, kita tidak hanya ingin pulih kembali, tetapi kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Peluang ini sangat besar untuk bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kami lakukan di Indonesia, kesibukan menghadapi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Indonesia menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja. Undang-undang perpajakan juga direvisi dengan tujuan yang sama. Kami ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespon catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja kami ketika diuji oleh pandemi COVID-19. Ujian berat berupa pandemi justru kami manfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat kawasan.